Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nista'udatuka mimma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajatin ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Al-muhtaramun wal mubajjalun ingkang tansah kawula taati, para masyayikh, para alim, para ustad, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai macam aktivitasnya hari ini sampai hari yang ke-18 19 usik 17 Pak. Sik suwi Pak. Mari kita tetap berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan ini dengan khidmat, dengan penuh kesempurnaan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema pada subuh kali ini adalah manajemen rizki. Izinkan saya selama kurang lebih 2 jam ya untuk bicara manajemen rizki sampai jam 7 lah, okay? Mantap. Tulus yang remuk Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu nama Allah yang terangkum di dalam Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang terbaik adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya adalah yang maha membagi-bagi rizki, yang maha memberi rizki. Karena Allah punya nama Ar-Razzaq, maka seluruh makhluk tanpa kecuali Allah jamin rizkinya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapatkan rizki, tidak ada. Jangankan kita manusia yang kreatif, yang cerdas, yang smart, semut, binatang yang kecil saja dalam lubang yang sangat dalam Allah jamin rizkinya, apalagi manusia. Maka menjadi aneh kalau ada orang galau dengan rizki. Menjadi aneh kalau ada orang sedih dengan rizkinya. Kenapa harus galau? Semua sudah Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluk yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini, Allah jamin rizkinya. Sehingga tidak ada alasan kita untuk sedih dengan rizki kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rizki tidak ada kaitannya dengan keilmuan seseorang. Rizki tidak ada kaitannya dengan jabatan seseorang. Ada orang pinter, alim, smart, tapi rizkinya biasa saja. Sementara ada orang yang tidak punya ilmu, tak sekolah, pesen abunya. Nggih Pak. Wonten Pak. Kuata. Beberapa hari yang lalu kita dapat kiriman viral itu.
orang Madura, Pak. Ya. TKW berangkat ke Saudi sejak SD, tidak tamat SD, dibawa orang tuanya ke Saudi karena orang tuanya kerja di sana. Tidak tamat SD, Pak, perempuan ini. Sekarang ini sugi nih, masya Allah. Jualan di emperan, awalnya di depan hotel karena masakannya enak, akhirnya gabung dengan salah satu perusahaan catering. Dan sekarang beliau mensuplai catering umroh dan haji. Tinggal di apartemen yang luar biasa. Padahal tidak tamat SD, tak sekolah, pesen punya. Jadi rizki tidak ada hubungannya dengan keilmuan seseorang. Ada orang pangkatnya tinggi, jenderal, tapi rizkinya rizki kopral. Nggih. Ada yang kopral rizkinya rizki jenderal. Ini karena rizki adalah hak prerogatif Allah, hanya Allah yang berhak mengatur. Maka kita melihat sama-sama ASN, sama-sama pegawai negeri, masa kerjanya sama, golongannya sama, rizkinya berbeda, betul. Mestinya kan sama. Mau masa kerjanya sama, golongannya sama, kok berbeda rizkinya? Itulah hak prerogatif Allah. Sama-sama buka toko, luasnya sama, yang dijual sama, rizkinya berbeda. Masya Allah. Karena itu kita tidak usah iri dengan rizki orang lain. Rizki tidak akan pernah tertukar, betul? Nggak pernah, Pak. Tapi kalau istri bisa nggak tertukar? Bisa, tukar-tukaran. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah jamin rezeki kita, yes. Tapi bukan berarti terus kita diam saja. Istok mesis wiritan doa. Allah nggak suka. Allah tidak suka manusia yang malas, yang tidak mau bekerja, walaupun rezekinya sudah Allah jamin. Allah nggak suka itu. Maka kata Allah, wa qul ya'malu fasidallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Qul, katakan Muhammad, i'malu, bekerja, banting tulang, peras keringat. Karena Allah, Rasulnya dan umat mukmin akan melihat apa yang engkau lakukan. Jadi di satu sisi rezeki kita dijamin, pada sisi yang lain kita harus bekerja. Maka Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, jam 9-10 keliling masjid, Pak. Keliling itu. Beliau usir orang yang di masjid yang wiritan itu. Diusir. Ini bukan waktunya untuk ibadah, waktunya mencari PC ini. Cari duit. Diusir. Pesen namanya. Ini satu sisi mungkin ekstrim ya. Nah, diusir di masjid. Tapi beliau ingin memberikan pelajaran pada kita. Ada saatnya kita beribadah kepada Allah dan ada saatnya kita untuk mencari nafkah. Memberi tanduk sampai tasbih merotol kabeh. Ndak nyambut gawe tadi pesen. Ya. Jadi Allah nggak suka kalau ada orang yang pemalas. Maka kata orang Madura, ceker coplek. Apa itu istilahnya itu? Yang Madura mana ini, Pak? Karena kare coplek. Jadi kalau ada ayam itu dia mesti eker-eker di situ keluar rezekinya. Ini menang tok. Jadi al-harakah hiyal barokah, kata orang, bergeraklah maka Anda akan dapatkan berkah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, rezeki kita sudah Allah jamin, tetapi Allah memperkenankan kita untuk menambah rezeki lagi. Boleh. Bahkan Allah pun mengajarkan, Nabi mengajarkan pada kita untuk nambah rezeki lagi, walaupun sudah dijamin oleh Allah. Maka kata Nabi dalam hadis yang kita sudah hafal semua, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, perbanyak
rahim. Datangi kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, datangi mereka, karena itu menjadi sarana untuk menambah rizki dari Allah. Yang lain kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Suruh istrimu, suruh anakmu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, kata Allah. Dan hendaknya kamu sabar dalam mengerjakan sholat. Istabar ini sebenarnya maknanya bukan sabar, Pak. Kalau sabara ya sabar. Istabar itu maknanya menyabar-nyabarkan diri. Sakjane gak sabar. Kenapa? Bayangkan jam 4 ketika masih dingin, enak-enak tidur, harus bangun untuk sholat subuh. Gak sabar sebenarnya kita ini. Oh, enak-enak turu kok dikon-kon tangi. Jam 11:30 lagi sibuk-sibuknya kerja, khusuk harus sholat duhur, gak sabar. Tapi kata Allah, wastabir, kamu harus menyabar-nyabarkan diri. Lanjutan ayat ini adalah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kata Allah, aku tidak minta rizki kepadamu, tapi akulah yang memberi kamu rizki. Kata ulama, ayat ini menunjukkan bahwa sholat menjadi sarana kita untuk membuka keran-keran rizki dari Allah. Semakin bagus kualitas sholat kita, semakin gampang Allah menurunkan rizki kepada kita. Semakin bagus kita komunikasi dengan Allah melalui ruku, melalui sujud, Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Ya. Jadi perbaiki kualitas sholat kita. Minta contoh, Pak. Minta bukti, Pak. Bagaimana sholat bisa menambah rizki? Nggih. Yang sudah haji coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah kayak tang pulus seket songo. Atau umroh. Dengan coba lihat di Saudi. Saudi itu negara yang sangat tandus, gersang, betul. Nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ, Pak. Nggak ada. Tapi jenengan yang sudah haji umroh, apa yang tidak ada di Saudi? Buah-buahan semuanya melimpah. Nggih. Apel, jeruk, pisang, delima gede-gede. Padahal tandus dari mana? Ya dari tetangga sebelah, diekspor, diimpor dari luar. Kenapa Saudi makmur dan kaya? Salah satunya adalah kalau adzan berkumandang, mereka harus segera sholat berjamaah. Betul. Betul. Jangan coba-coba buka toko ketika adzan berkumandang, ditangkap oleh askar. Sholat, walaupun kadang sholat di depan tokonya, nggih, hampir saja dah sholat. Masya Allah. Karena mereka sholat tepat waktu berjamaah, maka rizkinya Allah buka. Ini kalau cerita ini banyak, Pak. Sangat banyak. Jadi mari tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Ya, komunikasi kita dengan Allah, apalagi pas sujud yang terakhir, masya Allah. Ya, apapun yang kita minta, Allah jamin akan dikabulkan. Ya. Jadi ini cara untuk menambah rizki. Yang ketiga, ya, Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau menghutangkan hartanya pada Allah, Allah akan balas dengan berlipat-lipat. Hutangkan harta kita kepada Allah. Dengan cara apa? Bantu fakir miskin, bantu anak-anak yatim, janda-janda melarat, masjid disuplai, makmurkan masjid, bantu sekolah. Itu artinya kita menghutangkan harta kita kepada Allah. Pak, yang senang mancing siapa, Pak? Yang suka mancing ikan? Sinten, Pak? Enggak suka, Pak? Insya Allah. Kalau kita mancing, terus umpannya pelet nggih atau cacing nggih, dapat apa, Pak? Dapat apa? Ikannya kecil, Pak. Umpannya cuma cacing sama pelet, ya dapatnya kecil ikannya.
Jangan bermimpi dapat ikan besar, kecuali kalau kita mancing di laut, ya umpannya kepiting dibelah dua, atau ikan agak besar lempar ke laut, bisa dapat kakap yang besar. Dapat kakap kenapa? Umpannya juga besar. Kalau kita punya jaring 10 kali 10 kita lempar ke laut, banyak ikan yang kita dapatkan? Banyak? Ya enggak Pak, 10 meter jaringnya Pak. Tapi kalau jaringnya 50 meter gede dilempar ke laut, insya Allah hasilnya banyak. Kalau kita punya sebidang tanah ukuran 10 kali 10 meter, kita tanami padi, bisa panen 1 ton? Bisa panen? Pret. Buang 10 meter jadi 1 ton. Tapi kalau kita punya 1 hektar 2 hektar tanah, kita tanami padi, yakin berhektar ton kita akan bisa panen, betul? Apa filosofinya? Semakin banyak kita menanam, semakin banyak kita akan panen. Semakin banyak kita melempar umpan, semakin banyak kita akan menangkap hasil. Itulah filosofi infak dan sedekah. Semakin banyak kita keluarkan, Allah akan semakin menambah rizki kita. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, Sayyidina Ali ini suatu ketika pulang ke rumah dalam keadaan perut sudah lapar. Dipanggil istrinya, istriku Fatimah, saya kok lapar ya, lapar sekali. Apakah kamu masak hari ini? Apa kata Fatimah? Maaf bang, maaf sekali. Saya nggak sempat masak bang. Tapi ada uang itu 6 dirham, silakan abang ambil untuk beli makanan. Jangan lupa untuk anak kita Hasan Husin juga belum makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidah Fatimah ini adalah putri Rasulullah. Kalau sekarang ini anak presiden, anaknya raja, tapi mau banting tulang, mau peras keringat, mau kerja, perempuan lagi. Beliau sering menimba sumur ya untuk mendapatkan upah. Ya, ingat Saudi nggak seperti sekarang, Pak. Dulu susah cari air. Yang punya sumur hanya orang kaya, betul, dan dijual itu airnya. Saya kecil masih nututi itu di Madura itu. Kebetulan ada sumur depan rumah saya itu untuk orang banyak ya. Itu ada salah seorang yang jualan itu, mohon maaf tidak bisa melihat Pak, tunanetra, tapi apal jalannya Pak. Ya, dia jualan air itu, nimba sebenarnya, kan airnya milik umum. Cuman dia kalau pas tarahim itu ngisi radio RRI itu suaranya enak itu. Jadi air itu ditimba. Fatimah juga begitu, nimba air untuk mendapatkan upah. Beliau juga sering menyisir bulu domba. Ya, beliau juga sering menyortir kurma-kurma yang kering, yang bosok itu dipisah untuk mendapatkan upah. Dan kebanyakan milik orang Yahudi, milik orang Yahudi. Maka muamalah biasa, transaksi dengan Muslim itu biasa saja, nggak ada hal yang aneh, karena hubungan kemanusiaan. Maka kata Fatimah, silakan bang, ambil 6 dirham itu. Diambil 6 dirham untuk beli makanan, karena beliau Sayyidina Ali lapar, termasuk juga 2 anaknya. Belum sempat ke tempat makan, ada orang tua teriak-teriak, siapa yang mau menghutangkan hartanya kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji. Sayyidina Ali mikir, orang ini jaluk bantuan, menggunakan bahasa sindiran. Maka tanpa pikir panjang, uang 6 dirham yang awalnya untuk beli makanan karena beliau lapar, langsung diberikan pada orang tua yang dianggapnya lebih membutuhkan. Masya Allah, orang itu senangnya luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Pulang Sayyidina Ali ke rumah, begitu lihat suaminya nggak bawa bungkusan, nangis Fatimah. Bang, kenapa tidak beli makanan? Anak kita lapar. Apa kata Sayyidina Ali? Istriku, uang kita sudah saya hutangkan kepada Allah.
Begitu mendengar dihutangkan pada Allah, Fatimah tersenyum. Kalau begitu saya setuju, Bang. Enggak apa-apa. Masya Allah. Dalam keadaan lapar, membutuhkan, masih peduli kepada orang lain. Maka kemudian kata Sayyidina Ali, kalau begitu Dek, izinkan saya akan sowan ke ke rumah Rasulullah. Barangkali beliau ada sedikit sisa makanan untuk kita makan bersama. Maka berangkatlah Sayyidina Ali menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai ke rumah Nabi, di tengah jalan dicegat oleh orang Badui nonton unta. Ali, ta'al Ali, sini. Iya, ada apa? Tolong kamu beli unta saya ini. Tolong sekali, kamu beli. Kata Sayyidina Ali bingung, tadi besek. Gimana? Saya nggak punya uang, nggak duit aku Udah kamu beli saja. Lebih caranya nanti bayarnya tempo. Tidak harus sekarang. Pokoknya kamu yang beli, saya senang. Bayarnya kamu kapan saja, punya uang silakan dibayar. Sayyidina Ali nggak punya pilihan, rotok dipaksa. Kata beliau, kamu minta berapa? Saya jual 100 dirham dengan cara tempo. Baik, saya beli 100 dirham dengan cara tempo. Orang Badui senangnya luar biasa. Terima kasih Ali, terima kasih Ali. Akhirnya beliau nonton onta juga bingung. Mau ke rumah Kanjeng Nabi kok bawa onta, mulet aja Pak. Ternyata ada orang Badui lain melihat, loh Ali kamu kok bawa onta, emang mau dijual? Langsung, iya saya jual. Minta berapa Ali? Saya jual 300 dirham. Oke, saya beli kontan. Langsung dibeli 300 dirham. Begitu beli senangnya, makasih Ali, ini ontanya bagus sekali. Sayyidina Ali dapat uang 300 dirham, tenger-tenger kayak sulapan ini. Akhirnya beliau beli makanan, pulang ke rumah, cerita sama Fatimah, menangis Fatimah. Masya Allah, begitu mudahnya Allah untuk menggantinya itu. Akhirnya setelah beliau makan, pamit kembali. Dek, aku wis kadung janji oma Abah, Dek, wis aku tak rono tak suwan. Berangkatlah Sayyidina ke rumah Rasul, ketemu sama Nabi. Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Ali, aku atau kamu yang cerita duluan? Aku atau engkau yang cerita duluan? Bingung lagi Sayyidina Ali. Apa maksudnya? Nggak paham. Jenengan mawon ya Rasulullah, jenengan yang cerita duluan. Apa kata Rasulullah? Ali, berbahagialah kamu menghutangkan hartamu pada Allah 6 dirham. Allah balas dengan 300 dirham. Itu artinya 1 dirham dibalas dengan 50 dirham. Ketahuilah wahai Ali, orang Badui pertama yang menjual unta kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Dan orang Badui kedua yang membeli ontamu itu adalah malaikat Mikail. Dan itulah cara Allah membalas hamba-hambanya soleh yang mukhlis mau membantu orang lain. Bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak cara untuk mendapatkan rezeki lebih. Tapi paling tidak 3 itu bisa kita gunakan referensi. Oke? Mari, mumpung kita ada di bulan Ramadan, ya Pak, bulan kepedulian sosial. Yakin tidak ada orang yang puasa terus tidak lapar. Betul Pak? Betul. Tidak ada orang yang puasa terus tidak haus. Muju itu. Kalau ada orang puasa tidak lapar, tidak haus, Allah gagal. Karena secara fitrah, insting, siapapun manusia kalau tidak makan pasti lapar. Kalau tidak minum pasti haus. Itu insting manusia. Dan itu cara Allah mendidik kita. Betapa tidak enaknya lapar itu. Betul. Betapa tidak enaknya kehausan. Apa didikannya? Ayo kita care, peduli pada orang yang mungkin puasanya bukan hanya Ramadan, tapi puasanya setiap hari karena tidak ada yang mau dimakan.
Jangan-jangan ada tetangga kita, keluarga kita, teman kita yang puasa terus, bukan karena mau puasa, tapi memang tidak ada yang mau dimakan. Maka menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka. Mumpung bulan Ramadan. Para bapak, para ibu, apa kesimpulannya? Satu, rizki kita sudah Allah tanggung, betul? Sudah Allah jamin. Maka tidak ada alasan untuk galau, sedih dengan rizki kita. Ngapain galau? Yang kedua, rizki tidak mungkin tertukar. Yang ketiga, rizki itu hak prerogatif Allah, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun keilmuan. Yang keempat, walaupun rizki kita dijamin oleh Allah, Allah tidak suka kalau ada umatnya yang berpangku tangan, bermalas-malasan. Ayo kita bekerja, karena itu kewajiban. Apapun hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, kalau kita ingin mendapatkan rizki yang lebih, mari lakukan apa yang dicontohkan Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, perbanyak silaturahim, datangi kerabat kita, bulik kita, teman kita, kerabat kita, datangi mereka. Yang kedua, kata Allah, perbaiki kualitas sholat kita, tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita, perbanyak sholat kita dan tingkatkan juga kualitasnya. Yakin dengan komunikasi yang baik dengan Allah, Allah dengan mudah menambah rezeki kita. Dan yang terakhir adalah, ayo sering-sering hutangkan harta kita kepada Allah. Bantu para fakir, miskin, bantu anak-anak yatim, bantu janda melarat. Kalau janda, kalau perlu dipek sisan tak apa-apa. Sano mesti sangi. Yang penting ibunya di rumah setuju. Nek mboten setuju, terus no gak apa-apa, Pak. Paling disawat sandal. Ya. Hutangkan harta kita pada Allah, ya, bantu para fakir miskin, anak-anak yatim, dan termasuk masjid makmurkan, bantu sekolah dan lain. Dengan cara itu yakin Allah akan menambah rezeki kita. Demikian para bapak, para ibu yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya untuk saya sendiri. Cukup hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sepian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah ini ternyata masih kurang panjang, boleh kapan-kapan saya diundang lagi. Buah semangka, buah delima, buah mangga, buah naga, itu adalah nama buah-buahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.